Indonesian President Prabowo Subianto met US President Donald Trump for about 30 minutes during a bilateral meeting in Washington. Both leaders signed the long-awaited agreement on reciprocal tariffs shortly after attending the inaugural Board of Peace meeting. The agreement comes after months of negotiations. Last year, Washington lowered tariffs on Indonesian exports. The philosophy of this agreement, it has to be win-win. The benefit for the Indonesian people. Under the deal, Indonesian products entering the US, including coffee, cocoa, rubber, electronic components, semiconductors, and aircraft parts, will now face zero tariffs. Kesepakatan dagang yang baru dicapai Indonesia dan Amerika Serikat mendapatkan respon kurang baik oleh beberapa pihak. Sejumlah netizen menilai langkah ini sebagai blunder karena Indonesia seperti disetir oleh Donald Trump. Namun bukan Indonesia namanya jika tidak menghadirkan kejutan lewat kemampuan diplomasi Prabowo Subianto. RI1 berhasil mengubah kesepakatan yang semula berat sebelah menjadi lebih setara. Bahkan Indonesia berpotensi besar meraup keuntungan dari Paman Sam. Mulai dari kesepakatan pembebasan tarif untuk sejumlah komoditas unggulan sampai deal investasi. Lobi-lobian ini langsung menguatkan nilai tukar rupiah terhadap dolar yang membuat Donald Trump kalang kabut. Pria berambut pirang itu gagal memonopoli tanah air demi menyelamatkan negaranya sendiri yang dihantam utang raksasa dan fenomena boomcation. Cetak Gol coba mengulas kecerdasan Indonesia menjatuhkan Amerika lewat kesepakatan dagang sebagai berikut. Kesepakatan tarif baru yang sebenarnya menguntungkan. Indonesia kembali menunjukkan geliatnya di panggung ekonomi dunia. Pasalnya, bumi Nusantara baru saja menekan kesepakatan dagang bersama raksasa global yakni Amerika Serikat. Sayangnya, manuver tersebut dinilai menjadi blunder oleh sejumlah kalangan. Netizen menilai Indonesia telah tunduk dan berpasrah menuruti kemauan Donald Trump. Apalagi dengan banyaknya frasa Indonesia Shall dalam dokumen perjanjian tersebut. Frase ini seolah mengisyaratkan adanya kewajiban yang harus dipenuhi Indonesia sesuai kerangka kesepakatan dengan AS. Sebut saja seperti pemberlakuan tarif 0% untuk 99% produk Paman Sam. Sementara Indonesia masih dikenai tarif sebesar 19%. Dalam kesepakatan tersebut, Indonesia juga wajib memberlakukan pembatasan dagang terhadap suatu negara jika Amerika turut melakukannya. Namun hal tersebut bukan berarti Indonesia sepenuhnya kalah dan tunduk di hadapan Paman Sam. Lebih dari itu, kesepakatan ini mencerminkan perubahan Indonesia dalam sektor ekonomi global yang semakin terfragmentasi dan syarat rivalitas geopolitik. Seperti halnya yang diungkapkan Denny Friawan selaku ekonom dari lembaga CSIS Indonesia. ERT ini bukan sekedar perjanjian dagang biasa. Ia memadukan perdagangan, investasi, teknologi, dan keamanan ekonomi dalam satu kerangka strategis. Kami juga memiliki fakta bahwa kesepakatan ini turut memberi keuntungan untuk Indonesia. Salah satunya adalah tarif ekspor 0% untuk 1.819 produk tanah air. Di antaranya termasuk minyak sawit, kopi dan kakao, rempah-rempah hingga komponen elektronik dan semikonduktor. Mengapa hal ini menguntungkan? Karena produk-produk ini merupakan komoditas unggulan yang kita miliki. Kita ambil contoh minyak sawit yang ekspornya terus menunjukkan pertumbuhan sepanjang tahun 2025. Amerika Serikat sendiri termasuk pembeli minyak sawit olahan terbesar keempat selama periode tersebut. Dilansir dari CNBC, volume pembelian AS mencapai 1.295 miliar dolar atau nyaris 22.000 triliun rupiah. Di sisi lain, kesepakatan antara Indonesia dan AS juga sanggup melindungi rakyat. Contohnya dalam pembelian komoditas Amerika yang tidak diproduksi di tanah air seperti gandum dan kedelai. Dengan tarif 0%, masyarakat tidak akan dikenai beban biaya tambahan. Hasilnya, harga bahan baku bakal tetap terjaga, tidak akan ada inflasi, dan harga pokok harian seperti mie, tahu, dan tempe bakal tetap terjangkau.
Selain itu, kesepakatan tarif kedua negara juga mendorong investasi jangka panjang dan hilirisasi. Adapun sejumlah investasi yang berhasil disegel Indonesia meliputi mineral kritis, hilirisasi silika, oil field recovery, dan kawasan industri AS Indonesia. Prabowo juga menawarkan investasi kepada para investor asal Amerika. Kami terbuka, kami membutuhkan investasi, dan kami menginginkan lebih banyak investasi. Dan kami yakin kami kompetitif, kami atraktif, dan kami punya banyak cadangan mineral yang dibutuhkan untuk produksi teknologi-teknologi terbaru. Seluruh kesepakatan tadi memberi jaminan bagi kedaulatan tanah air dengan perdagangan yang adil, seimbang, dan menguntungkan kedua pihak. Filosofi dari kesepakatan ini adalah harus sama-sama menang, menguntungkan bagi rakyat Indonesia maupun rakyat AS. Kami ingin mencapai era keemasan bagi kedua negara, bukan hanya satu negara, ujar Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. Dampak buruk untuk ekonomi Amerika Serikat. Siasat Amerika Serikat seketika berubah layaknya petir tanpa suara. Kilatnya ada, tapi dampaknya nol besar. Niat hati ingin melemahkan Indonesia, kesepakatan ini justru menjadi bumerang untuk Paman Sam. Bagaimana tidak, perekonomian tanah air justru adem ayem setelah kesepakatan tersebut. Hal ini dibuktikan dengan mata uang rupiah yang justru menguat di hadapan dolar. Per hari ini, nilai tukar mata uang rupiah ke dolar masih berkisar 16.888 rupiah. Padahal baru beberapa hari sebelumnya, nilai tukar rupiah sempat melemah akibat tertekan dolar AS. Hal ini semakin menguatkan fakta bahwa propaganda Donald Trump sama sekali tidak mempan untuk tanah air. Ibrahim Aswaibi selaku Direktur PT Trace Andalan Futures mengkonfirmasi hal ini berkaitan erat dengan kesepakatan terbaru antara Indonesia dan Amerika. Perjanjian ini bisa menjadi katalis positif bagi ekonomi Indonesia karena mencakup penurunan tarif, pembentukan Dewan Ekonomi Permanen, serta komitmen pembelian energi dan pesawat. Jika tren ini terus berjalan, Indonesia bisa memukul Amerika Serikat secepat mungkin. Sebab penguatan rupiah sama saja membuat harga produk Indonesia dalam dolar bakal melonjak. Artinya importir Amerika perlu membayar lebih mahal untuk setiap produk asal Indonesia. Sebaliknya, produk Paman Sam yang diekspor ke tanah air berpotensi jadi jauh lebih murah. Donald Trump mungkin merasa sudah berhasil mengelabui Indonesia dengan kesepakatan dagangnya. Namun pria berambut pirang itu barangkali telah melupakan satu hal. Adalah fakta bahwa Indonesia termasuk salah satu kekuatan ekonomi terbesar di dunia. Berdasarkan peringkat IMF, pada tahun 2025, Indonesia menempati urutan ke-8 berdasarkan PDB dan paritas daya beli. Tanah air bahkan mengalahkan raksasa seperti Prancis dan juga Inggris. Kekuatan ini diprediksi bakal makin ciamik berkat manuver penghematan ala RI1. Di hadapan pebisnis AS, Prabowo mengaku berhasil menghemat anggaran negara mencapai 303 triliun rupiah. Dengan sederet keunggulan ini, Prabowo menargetkan Indonesia masuk 5 besar ekonomi dunia, sekaligus ikut andil melemahkan Amerika Serikat. Kata Goldman Sachs, Cina akan nomor 1 di tahun 2050, India nomor 3, Indonesia nomor 4. 2050 berarti 25 tahun yang akan datang. Insya Allah saya umurnya 98. Dapatkan sendal anti-slip dari Muzi yang kini turun harga menjadi 36.000. Buruan check out sekarang. Amerika semakin sulit lepas dari tekanan. Lonjakan tak terduga Indonesia di tengah tekanan global turut memberikan pukulan telak bagi Amerika Serikat. Pasalnya, niatan Donald Trump memperkaya Amerika dengan tarif telah gagal total. Padahal manuver ini dilakukan untuk melindungi industri dalam negeri, mengurangi defisit perdagangan, dan menciptakan lapangan kerja di AS. Namun apa yang terjadi justru berbeda 180 derajat dari harapan. Amerika kini dihantam utang gila-gilaan akibat pemerintahan Trump yang hobi belanja seenak jidat.
Sampai saat ini utang Amerika diperkirakan telah menembus 39 triliun dolar. Lebih parahnya lagi, Kongres Amerika menunjukkan laju kenaikan utang mencapai rata-rata 6,43 miliar dolar per hari. Hal ini sampai dikritik oleh Brandon Arnold selaku Wakil Presiden Eksekutif National Taxpayers Union. Utang nasional saat ini berada dalam situasi darurat yang sangat besar. Kita mendekati 39 triliun dolar dalam utang nasional. Ini adalah masalah keamanan nasional, ini adalah masalah ekonomi. Masalah tersebut diperparah dengan sebuah fenomena getir bernama boomsession. Kondisi ini menggambarkan jarak antara kemajuan ekonomi dengan perasaan masyarakat yang tidak merasakan dampaknya. Salah satu pemicunya adalah inflasi yang terus memuncak dalam beberapa tahun terakhir. Mulai dari bahan pangan, perumahan, hingga layanan perawatan medis yang semuanya di atas 15%. Ironisnya, inflasi yang dirasakan warga kabarnya berbeda-beda tergantung pendapatan dan lokasi mereka. Hal ini diperparah dengan pasar kerja Amerika yang ikutan terseret. Data menunjukkan lowongan kerja di AS pada 2025 mencapai level terendah dalam 5 tahun terakhir. Seluruh masalah ini membuat warga Paman Sam kehilangan kepercayaan kepada rezim Trump. Berdasarkan survei dari Guardian Harris, hampir 3/5 warga percaya bahwa Amerika tengah mengalami resesi. Sementara survei Snap Finance menunjukkan sekitar 1/4 responden menilai kondisi finansialnya tidak stabil. Pengen sepatu sneakers yang sekaligus bisa dipakai jogging? Cobain sepatu dari Keeping. Cek linknya di bawah ini. Itulah ulasan kecerdasan Indonesia menjatuhkan Amerika Serikat lewat kesepakatan dagang. Bagaimana pendapatmu? Akankah Indonesia bakal semakin kuat di saat Amerika Serikat kehilangan power ekonominya? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.